dari mahasiswa keperawatan Stikes Nusantara Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai respon imun terhadap malaria. Untuk itu, selamat menyaksikan. Malaria merupakan penyakit yang ditularkan melalui protozoa yang disebut Plasmodium. Protozoa ini dibawa oleh nyamuk yang disebut Anopheles yang sudah terinfeksi. Hanya 4 dari 100 lebih spesies Plasmodium yang menular ke manusia. Sebagian besar kasus, hampir semua kematian disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Bentuk inaktif dari Plasmodium adalah sporozoid yang banyak disimpan di ladula saliva dari Anopheles. Ketika Anopheles menggigit manusia, sporozoid tersebut akan dikeluarkan dan masuk ke sirkulasi pembuluh darah. Sporozoid ini kemudian akan pergi ke hati melalui pembuluh darah dan bereplikasi di hepatosit. Sporozoid yang sudah bereplikasi dan memperbanyak diri disebut merazoid. Dan ketika hepatosit tersebut pecah, merazoid dilepaskan keluar. Merazoid ini kemudian akan masuk ke pembuluh darah dan masuk ke eritrosit sehingga sistem imun tidak bisa mengenalinya. Di limpa, kita akan menemukan eritrosit yang tidak terinfeksi dan eritrosit yang terinfeksi. Eritrosit yang terinfeksi akan difagositosis oleh splenic makrofag yang kemudian dalam jangka panjang akan menyebabkan anemia. Selain itu, melalui proses ini akan adanya proses terbentuknya proinflamatori sitokin berupa TNF-alfa interleukin 1B. Ketika makrofag memfagositosis eritrosit terinfeksi, materi genetiknya akan dilepaskan. Materi genetik ini merupakan salah satu dari PMPS yang merupakan singkatan dari patogen asosiasi yaitu molekuler pepten. PMPS merupakan struktur yang dapat dideteksi oleh sel imun. Materi genetik tersebut dapat terdeteksi oleh sebuah reseptor yang bernama TLR, yang merupakan singkatan dari Toll-like receptor. Reseptor ini dapat ditemukan di dalam sistem imun ini. Selain itu, terdapat struktur yang bernama GPI yang berada di dalam parasit Plasmodium. GPI ini akan dilepaskan apabila eritrosit mengalami infeksi. Setelah dilepaskan, GPI ini akan dikenali oleh TLR pada membran dari sel imun dan kemudian akan memicu keaktifan dari faktor transkripsi nuklear faktor Kb atau biasa disingkat NFKB. NFKB ini kemudian akan masuk ke nukleus dan menghasilkan proinflamatory sitokin yang inaktif. Patogen asosiasi yaitu molekuler pepten yang lain adalah hemozoin yang merupakan produk metabolisme dari heme. Melalui beberapa proses, hemozoin dapat mengaktifkan caspase-1. Caspase-1 ini kemudian bertanggung jawab mengaktifkan proinflamatory cytokines menjadi cytokines. Selain PAMPS, terdapat juga DAMPS. Terdapat 3 DAMPS, yaitu urate, heme, dan microvesicles. Urate dapat di eritrosit dan menghasilkan caspase-1. Heme dikenali dengan TLR pada membran. Kemudian microvesicles dan TLR dapat mengaktifkan nuklear faktor Kb yang kita tahu dapat menghasilkan proinflamatory cytokines yang kemudian dapat diubah menjadi aktif oleh caspase-1. Terima kasih, semoga video kali ini dapat membantu teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, and share.